Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saya masih mengajak kita untuk membahas secara lebih mendalam hal terkait dengan perkataan kontroversial dari Daniel Mananta, yaitu bahwa ia mengutip Yesaya bab 44 ayat 13-20 untuk membenarkan pandangannya dan juga pandangan Ustadz Abdul Somad bahwa di dalam salib maupun patung ada jin kafir atau juga disebut unclean spirit. Nah, kali ini saya mengajak kita untuk lebih positif melihat fenomena ini. Dalam video ini saya mengucapkan terima kasih dalam arti tertentu kepada Daniel Mananta. Karena dalam arti tertentu momen ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak umat. Dan salah satu pelajaran berharga itu adalah mengajak kita untuk berharap di tengah penderitaan lewat ayat yang dikutip oleh Daniel Mananta. Kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat pesan indah, pesan kerahiman Tuhan yang sangat menyentuh jika kita memahami makna sebenarnya ayat yang dikutip oleh Daniel Mananta, yaitu Yesaya bab 44 ayat 13-20. Dan saya yakin seandainya Daniel Mananta pun tahu makna itu sebenarnya, ia pasti akan tersungkur menangis di hadapan Tuhan. Bahkan ini pasti akan mengubah relasinya, termasuk dalam relasinya dengan Ustadz Abdul Somad. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kitab Yesaya dibagi menjadi 3 bagian. Yesaya 44 ayat 13-20 yang dikutip oleh Daniel Mananta adalah bagian kedua dari kitab Yesaya yang sering disebut sebagai Deutero Yesaya. Deutero Yesaya berisi suatu pengharapan yang diserukan oleh nabi anonim bagi bangsa Israel yang tengah mendapat hukuman dari Allah, yaitu bahwa mereka dibuang ke Babilonia. Mereka dibuang karena mereka, sebagaimana dikisahkan dalam bagian pertama Yesaya, telah berdosa, yaitu menindas orang miskin dan menutupi kebusukan mereka dengan ibadat-ibadat lahiriah. Mereka juga telah berdosa karena telah tergoda untuk menyembah dewa-dewi yang disembah oleh bangsa lain. Mereka telah tidak setia kepada Yahweh, Allah yang sesungguhnya. Mereka mengandalkan yang bukan Allah. Mereka sebenarnya sudah berulang kali diingatkan oleh para nabi, namun tidak mau bertobat. Dan akibatnya mereka dihukum, yaitu terbuang ke Babilonia. Bangsa Israel dalam Deutero Yesaya diceritakan sudah sungguh kehilangan harapan. Mereka berada pada titik keputusasaan. Mereka semakin putus asa karena mereka sudah sadar bahwa memang dosa mereka begitu besar dan merasa bahwa tidaklah mungkin Allah mengampuni dosa mereka yang sedemikian besar itu. Dan dalam keputusasaan inilah Nabi mewartakan pengharapan. Pengharapan bahwa Allah sungguh maha kuasa dan maha rahim. Ia sungguh mampu melepaskan bangsa Israel dari pembuangan. Namun agar penyelamatan itu sungguh terjadi, bangsa Israel diminta untuk bertobat, kembali kepada Yahweh. Mereka yang selama ini telah meragukan kesetiaan, kemahakuasaan, kebaikan Yahweh dengan menyembah dewi-dewi asing yang telah bersikap arogan, yang tidak menghormati Yahweh, yang menindas orang-orang lemah, diminta untuk sungguh bertobat. Salah satu bentuk pertobatan itu adalah jangan menyembah dewa-dewi asing, sebagaimana dilakukan oleh bangsa asing yang menyembah dewa-dewinya lewat patung-patung buatan mereka. Pengharapan itu diwartakan dalam momen keputusasaan. Dan pengharapan itu bukan suatu janji kosong. Pengharapan itu sebenarnya sangat nyata lewat adanya janji
akan hamba Yahweh yang menjadi jawaban bagaimana dosa-dosa yang sedemikian besar akan terampuni. Itulah karena adanya hamba Yahweh yang rela menderita walau ia tidak bersalah demi keselamatan bangsa Israel. Dan benarlah, Allah memang sungguh maha kuasa sekaligus maha rahim. Pada akhirnya Allah dalam kerahimannya mengampuni umatnya. Dan ia dalam kuasanya yang maha rahim itu mengembalikan umat Israel dari tanah pembuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sadarkah kita bahwa apa yang diserukan dalam kisah yang dimuat oleh kitab Yesaya adalah juga kisah tentang kita? Mungkin saja kita, bahkan Daniel Mananta sendiri, sedang berada dalam situasi yang sama seperti yang dialami oleh umat Israel dalam Deuteronomi Yesaya itu. Seperti umat Israel, mungkin saja kita sedang dalam keputusasaan atas berbagai situasi hidup kita saat ini, atas berbagai masalah hidup kita. Di tengah pandemi ini, kita mengalami ekonomi yang carut marut, job kita sepi, kita tidak setenar yang dulu lagi. Atau juga kita mengalami kesulitan dalam relasi anggota rumah tangga, dalam kesehatan yang kian memburuk, dalam situasi yang tak kunjung mendapat pekerjaan, bisnis kita yang tak kunjung berhasil, jodoh yang tak kunjung nampak, studi kita yang terasa sangat berat. Kita juga merasa terpuruk dengan dosa-dosa kita. Kita merasa ditinggalkan. Kita putus asa. Bahkan seperti bangsa Israel mulai meragukan kemahakuasaan dan kerahiman Allah. Seolah-olah kita merasa Allah tak mampu melepaskan kita dari masalah yang sedemikian besar ini. Atau kita merasa Allah tidak mungkin dapat mengampuniku lagi. Dia tidak mungkin mau mengampuniku lagi karena dosa-dosaku sungguh besar. Memang kegagalanku saat ini adalah karena kesalahanku. Aku tak mungkin diampuni Allah. Habislah riwayatku. Dan saat itu terjadi, pengharapan dari kitab Yesaya sesungguhnya ditujukan bagi kita. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Yahweh yang sejak awal penciptaan menunjukkan bahwa ia sungguh maha kuasa dan bahwa ia maha berbelas kasih. Ia mewahyukan dirinya dalam Keluaran 3 ayat 14 sebagai Yahweh, yang artinya adalah Aku akan selalu berada bersamamu. Aku maha hadir dalam setiap momen hidupmu, termasuk dalam penderitaanmu sesulit apapun. Itulah makna nama Yahweh. Bahkan dalam Keluaran 34 ayat 5-7, di tengah bangsa Israel yang berdosa karena telah menyembah dewa-dewi lain dengan membuat patung lembu emas, Allah menyatakan kepada bangsa umatnya, Aku adalah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dan itu diserukan juga kepada kita. Allah di tengah keputusasaan kita sedang berkata juga kepada kita, termasuk juga kepada Daniel. Allah yang maha kasih mencintaimu. Ia mengatakan, Aku mampu melepaskanmu dari penderitaanmu seberat apapun. Aku kini sedang mengulurkan tanganku kepadamu. Sekarang kuncinya adalah ulurkan tanganmu. Percayakan dirimu kepadaku. Percayakan dirimu dalam pertobatanmu. Jangan lagi engkau mengandalkan apapun di luar aku, sebagaimana yang telah engkau lakukan selama ini. Dan alhasil engkau lihat sendiri, engkau hancur karena mengandalkan yang bukan aku. Engkau telah jatuh menyembah dewa-dewi asing, mengandalkan hal lain di luar aku, menyembah berhala-berhalamu. Hitung-hitungan manusiawimu belaka. Engkau menggantungkan dirimu pada kekuatan fisik, kekuatan pikiranmu, kekuatan relasimu. Bahkan tak jarang engkau kerap lari pada dunia-dunia majis, perdukunan. Itulah berhalamu zaman sekarang. Berhala bukan lagi sekedar dewa-dewi yang disembah lewat patung-patung. Berhalamu adalah engkau menggantungkan dirimu pada impianmu belaka.
Bahkan akhirnya engkau mencari cara-cara yang licik. Engkau menggantungkan diri pada seseorang yang terkenal di negeri ini untuk mencari pamor. Dan berpikir itu akan menyelamatkanmu. Tidak. Engkau telah melakukan berhala dengan menggantungkan diri justru pada ciptaan, justru pada manusia dan bukan pada Sang Pencipta. Dan engkau tega melukai hatiku dengan memperalat sabdaku. Itulah berhala sesungguhnya. Itulah unclean spirit sesungguhnya. Tetapi sebagaimana diserukan oleh kitab Yesaya, aku adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha rahim, yang mengampunimu seberdosa apapun dirimu, asalkan engkau bertobat. Bahkan walau engkau telah begitu memperalat sabdaku demi kepentingan pribadimu. Kembalilah kepadaku. Yakinlah aku dalam kerahimanku akan mengangkatmu dari keterpurukanmu. Aku sanggup untuk itu karena aku maha kuasa dan maha rahim. Itu telah kunyatakan dengan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, dari Babilonia, di tengah keputusasaan mereka. Dan akhirnya aku membebaskan umatku dari jerat dosa, yaitu maut, kematian, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitanku. Karya besar itu telah kulakukan dan itu abadi selamanya. Kini, masihkah engkau meragukan kemahakuasaan, kemaharahimanku? Masalah pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, semuanya itu sangatlah kecil dibandingkan karya keselamatan yang telah kunyatakan. Dan itu semua kunyatakan karena aku mencintai engkau. Engkau berharga di mataku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kitab Yesaya adalah surat cinta Tuhan bagi kita yang tengah berputus asa dalam penderitaan. Dia mau menyatakan cintanya yang sedemikian berkuasa bagi kita yang berputus asa, entah seterpuruk apapun kita saat ini. Bahkan ia dalam kerahimannya mampu membebaskan kita dari belenggu dosa-dosa kita. Termasuk Daniel yang telah melukai hatinya pun akan diampuni dalam kerahimannya jika ia bertobat. Karena itu kita diminta untuk bertobat, mengulurkan tangan kita kepada Tuhan yang datang untuk menolong kita, yang diserukan oleh Nabi Yesaya. Seberdosa apapun kita, seterpuruk apapun kita, Allah kita jauh lebih berkuasa dan maha rahim bagi kita. Karena ia sebagaimana yang dinyatakannya, ia adalah berbelas kasih. Hakikatnya adalah belas kasih. Ia adalah Allah yang penuh kerahiman. Inilah cinta Tuhan bagi kita. Inilah kerahiman Tuhan bagi kita. Dan saya yakin kita pasti akan meneteskan air mata jika sadar dan mendalami pesan cinta Tuhan ini yang terkandung dalam kitab Yesaya sebagaimana dikutip oleh Daniel. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, termasuk saudara kami Daniel Mananta, hari ini berhentilah mengandalkan diri kita semata, mengandalkan kekuatan kita belaka, mengandalkan ciptaan-ciptaan lain, mengandalkan orang-orang entah seterkenal apapun dia. Dia bukan jawaban atas masalah kita. Hari ini kembalilah kepada Yahweh yang maha kuasa dan maha rahim. Marilah mengandalkan Tuhan dengan berkata, Yesus, Engkau andalanku. Pace Ebene.